Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Osiada Bina Rasyika dari kelas 12 MIPA 5 ingin mengikuti pengayaan bahasa Indonesia. Bacaan 1. Tulisan berikut ini diikuti oleh 2 butir pertanyaan. Pertimbangkan apakah kata atau kalimat pada setiap nomor bercetak tebal tidak perlu diperbaiki. A atau diganti dengan pilihan lain yang tersedia B, C, D, atau E. Para peserta diberitahu tentang pilihan dokter untuk menawarkan opsi bypass jantung. Opsi ini berpeluang menjaga kesehatan pasien selama bertahun-tahun, meski ada kemungkinan kematian saat operasi. Mungkin seperti sudah diprediksi, para peserta menilai keputusan sang dokter jauh lebih keras jika mereka diberitahu bahwa pasien meninggal setelah dioperasi, dibandingkan ketika mereka diberitahu bahwa pasien bertahan hidup meskipun manfaat dan resikonya sama persis dalam setiap kasus. Bagaimanapun, begitu Anda mengetahui tentang tragedi itu, sulit untuk tidak menyalahkan dokter membuat para peserta mempertanyakan kompetensinya dan non-kooperatif. Latihan soal 1 jawabannya adalah A, tidak perlu diperbaiki, karena penulisan kata sang harus dengan huruf kecil, kecuali penulisan dalam judul. Yang B, kata sangnya menggunakan huruf kapital di depannya. Yang C, kata sang dipakai dengan garis miring. Yang D, sang memakai kapital dan garis miring. Dan E, sang memakai tanda kutip. Latihan soal 2 jawabannya adalah A, tidak perlu diperbaiki, karena kata non digabung penggunaannya dengan kata dasar ataupun kata berimbuhan tanpa tanda strip atau spasi. Kata yang terbiasa disambung sudah ditemukan penggunanya adalah kata yang diawali huruf A, B, D, E, F, H, I, K, M, P, S, T, dan V. Jawaban B salah karena dispasi, C juga salah karena menggunakan strip, D juga salah karena menggunakan strip dan huruf kapital. Yang E salah karena menggunakan kata miring. Bacaan 2. Bacalah tulisan berikut kemudian jawablah soal-soal tersedia dengan memilih jawaban yang tepat di antara pilihan jawaban A, B, C, D, atau E. Bicara soal budaya Indonesia tidak akan pernah ada habisnya. Keragaman mulai dari agama, suku, etnis, tarian, dan masih banyak lagi. Dan dari wilayah ke wilayah lainnya sudah berbeda adat istiadatnya. Hal ini juga yang sering menarik perhatian dunia. Wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia pasti akan terkesan dengan keragaman budaya di Indonesia ini. Budaya di Indonesia ini merupakan peninggalan dari nenek moyang yang harus kita jaga. Indonesia sendiri sudah terkenal akan keragaman budaya. Maka tidak heran jika warga negara asing justru banyak yang rela bersekolah kebudayaan Indonesia dan menetap di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga dan membantu untuk tetap melestarikannya. Batik merupakan hasil karya Indonesia yang sekarang ini sudah mendunia. Banyak sekali artis-artis luar negeri yang memakai baju dengan motif batik untuk menghadiri acara-acara ternama. Selain itu, batik juga sudah diakui UNESCO sebagai salah satu warisan dunia. Batik sendiri berasal dari beberapa wilayah Indonesia dengan ciri khas motif yang berbeda-beda, dan jenis batik sendiri sekarang sudah beragam mulai dari batik tulis dan batik cetak. Dulunya batik dibuat menggunakan alat khusus yaitu canting dan malam untuk melukiskan motif di kain dan sering dikenal dengan sebutan batik tulis. Namun sekarang sudah ada alat batik dengan menggunakan cetakan yang sering Anda kenal dengan sebuah batik cetak. Latihan soal 3, apa gagasan utama paragraf kedua? Yang A, banyak sekali artis-artis luar negeri yang memakai baju dengan motif batik untuk menghadiri acara-acara ternama. Itu bukan merupakan gagasan utamanya. B, batik sendiri berasal dari beberapa wilayah Indonesia dengan ciri-ciri khas motif yang berbeda-beda. Itu juga bukan gagasan utamanya. C, jenis batik sendiri sekarang juga sudah beragam, mulai dari batik tulis dan batik cetak. Itu juga bukan gagasan utama dari paragraf kedua. D, dulunya batik dibuat menggunakan alat khusus yaitu canting dan malam untuk melukis motif di kain dan sering dikenal dengan sebutan batik tulis. D juga merupakan gagasan utama. Yang E, batik merupakan hasil karya Indonesia yang sekarang ini sudah mendunia. Jawaban yang benar adalah E, karena kalimat tersebut merupakan gagasan pokok yang berawal di awal paragraf yang belum mengalami pengembangan paragraf.
Latihan soal 4, kesalahan penggunaan tanda baca ditemukan pada kalimat yang A 1 dan 2 sudah pas jawabannya. Yang B 4 dan 7 salah karena penggunaan tanda koma kalimat tersebut tidak tepat. Kita lihat jawaban C. C sudah pas, D juga sudah pas, E juga sudah pas. Jadi jawaban yang tidak tepat adalah B karena menggunakan tanda koma pada kalimat tersebut tidak tepat. Latihan soal 5, pertanyaan jawaban tidak sesuai dengan teks tersebut adalah: jawaban A, keragaman apa saja menjadi kebanggaan Indonesia? Jawaban itu cocok dengan teks tersebut karena teks tersebut itu berceritakan tentang keragaman yang ada di Indonesia seperti batik dan lain-lain. Yang B, mengapa UNESCO mengakui batik Indonesia sebagai satu-satunya warisan dunia? Jawaban yang B jelas tidak sesuai dengan pernyataan tersebut karena dalam teks terdapat ciri kata satu-satunya dalam pernyataan tersebut. Kita lihat yang C. Yang C sudah sesuai dengan teksnya karena di teks terdapat jawabannya yaitu canting sebagai alat untuk membuat batik Indonesia. Jawaban D juga sudah sesuai dengan teks tersebut karena yang membuat wisatawan asing terkesan dengan budaya Indonesia itu dengan keragamannya yang mulai dari agama, suku etnis, tarian, dan masih banyak lagi. Jawaban E juga sudah sesuai karena pertanyaan tersebut terdapat pada nomor 8. Jadi latihan soal nomor 5, jawaban yang tidak sesuai dengan teks tersebut adalah B. Latihan soal 6, kata ini pada kalimat ketiga di atas merujuk pada. Kita lihat kalimat ketiga. Kalimat ketiga adalah hal ini juga yang sering menarik perhatian dunia. Biasanya kata ini tuh merujuk pada kalimat sebelumnya. Jadi kalimat sebelumnya itu adalah keragaman mulai dari agama, suku etnis, tarian, dan masih banyak lagi, dan dari wilayah ke wilayah lainnya sudah berbeda adat istiadatnya. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Kalimat ini merujuk pada kalimat sebelumnya. Jawaban A, B, C, E itu tidak cocok karena kalimat tersebut terdapat pada kalimat setelah kalimat ketiga. Latihan soal 7, konjungsi yang salah terdapat pada kalimat. Kita lihat yang A, 2 dan 7. Jawabannya A, 2 dan 7. 2, keragaman mulai dari agama, suku etnis. Ini konjungsinya sudah pas, dan 7 maka tidak heran jika warga negara asing justru banyak yang rela bersekolah ke budaya Indonesia dan menetap di Indonesia. Ini juga sudah sesuai. Yang B, 8, kita sebagai warga. Ini konjungsinya juga sudah sesuai. Jawaban C 11 dan 13. Mari kita lihat. Nomor 11 salah karena selain itu seharusnya setelah kata itu menggunakan tanda baca koma. Yang 13 dan jenis batik. Ini juga salah karena kata dan itu sebagai digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih klausa yang mempunyai status sederajat. Di sini sudah dilihat yang jawabannya tidak, yang salah konjungsinya adalah yang C. Mari kita lihat yang D itu 12 dan 4. 12 konjungsinya sudah pas, 4 juga sudah pas. Yang E 9 dan 14 juga sudah sesuai. Jadi jawabannya adalah C. Latihan soal 8, penulisan judul yang sesuai dengan EBI adalah. Sebelumnya EBI itu adalah kepanjangan dari ejaan bahasa Indonesia. Jadi di sini kita melihat ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang sudah disempurnakan, lebih disempurnakan lagi pada tahun 2015. Kita lihat yang A, gerak-gerik pencuri di dalam malam hari dengan alat saktinya. Jawaban A kurang sesuai karena kata gerak-gerik seharusnya tidak perlu menggunakan huruf kapital. B, kecil-kecil jadi pengusaha buah mangga. Yang B salah juga karena jadi sebaiknya menggunakan huruf kecil. Berjalan-jalan ke Kota Kembang, Bandung. Yang C juga salah, harusnya ke
nya itu menggunakan huruf kecil. Yang D, si pohon dan si Juna pemburu harta karun di Maribaya. Ini sepertinya jawabannya sudah sesuai karena nama tempat menggunakan huruf kapital dan-nya juga memakai huruf kecil. E, surat cinta dari pengagum rahasia. Ini salah, harusnya darinya huruf kecil. Latihan soal 9, penulisan huruf kapital di bawah ini yang salah adalah yang A, seharusnya dia berpikir dan berdoa terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. B, pria itu dikejar-kejar pihak berwenang karena mengaku sebagai nabi. C, bulan ini ayah saya akan dilantik menjadi menteri. D, hal yang kurang menyenangkan ketika ia diketahui suku Sunda. E, perang kemerdekaan menjadi saksi rakyat Indonesia yang tak terlupakan. Jadi ini yang benar adalah jawabannya D, karena huruf kapital dipakai sebagai huruf-huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Latihan soal 10. Hubungan perbandingan terdapat dalam pernyataan. Pengendara itu mengendarai mobil dengan sangat kencang. Dia tengah mengendarai motornya di sebuah sirkuit balapan. Ini kurang tepat ya untuk hubungan perbandingannya. B, rumahnya begitu megah dan mewah kalau dilihat sebuah istana di zaman Yunani. Ini juga perbandingannya juga kurang tepat. C, roti ini sangat lembut serasa sebuah kapas. Kurang tepat juga. D, rasanya manis begitu terasa di lidahku seakan-akan rasa manis tersebut memanjakan atau merayu lidahku. Jawaban D benar karena konjungsi seakan-akan merupakan jenis konjungsi hubungan perbandingan. Jadi jawabannya yang benar adalah D. Yang E kurang tepat karena tidak menunjukkan hubungan perbandingan.